Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman calon-calon ahli teknik listrik yang berbahagia, yang insya Allah dikasihani dan disayangi oleh Allah. Selamat berjumpa kembali dengan saya, yaitu channel Canto Spasi TD, yang pada hari ini kita akan membahas tentang fungsi MCB. Di sini pada dasarnya adalah fungsi MCB itu sama dengan fungsi sekring. Hanya ada bedanya, tapi sedikit sekali. Ini akan kita bahas tentang masalah fungsi MCB ini. Ini akan kita dekatkan sedikit biar agak jelas. Ini Bismillahirrahmanirrahim. MCB ini adalah fungsinya sebagai penghubung atau untuk menghubungkan atau untuk menentukan arus. Ini kita buktikan, kita hubungkan dulu sekelas-kelas teman-teman ya, biar nanti enak. Kita hubungkan misalnya, kemudian kita buktikan dari MCB ini. Dari MCB ini kita buktikan, akan kita putuskan MCB ini. Ini bisa putus atau enggak? Kita buktikan. Kalau nanti lampu padam, berarti di MCB ini berfungsi untuk memutuskan. Kita buktikan. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti bisa kita buktikan, berarti putus. Nah, di sini MCB di sini ini merek APB, kita beri 2 ampere. Kalau di sekring itu adalah sebagai sekringnya seperti ini. Kita anggap ini sebagai sekring yang 4 ampere. Kita beri 4 ampere. Tetapi yang sebelah sini ini kita beri 10 ampere. Kita ini yang 4 ampere sekarang kita hubungkan lagi. Terbukti enggak kalau bisa untuk memutuskan dan untuk menghubungkan. Sekarang kita buktikan, kita hubungkan lagi. Berarti nyala. Berarti MCB sebagai pemutus atau untuk memutuskan atau untuk menyambung arus, berarti terbukti. Ini terputus, ini terhubung. Tetapi yang sebelah kiri ini yang merek Schneider kita beli 10 ampere, jadi ampere lebih tinggi. Jadi kekuatannya lebih tinggi. Kalau di box sekring kita umpamakan ini saklar ini. Nah, ini kita beri 10 ampere. Nah, kita untuk menghubungkan putar ke kanan 90 derajat, untuk mematikan 90 derajat putar ke kanan. Jadi yang 10 ampere pada MCB kita anggap saklar di box sekring. 10 ampere kita anggap saklar di box sekring. Tetapi yang 4 ampere ini MCB ini kita anggap sekringnya. Jadi sekring lebih kecil. Karena sebab apa? Karena MCB maupun sekring itu fungsinya di samping sebagai penghubung dan pemutus arus, MCB dan sekring itu sebagai pengaman. Maka untuk itu ampernya kalau bisa diperlukan secukupnya atau dipaskan atau ampere yang terkecil. Jadi bila mana terjadi tegangan yang tinggi atau arus yang tinggi atau terjadi konsleting, maksudnya kalau ampernya itu kecil, jadi mudah untuk memutuskan diri. Karena MCB itu fungsinya sebagai pengaman. Kalau tidak mau memutuskan diri, tetap terhubung terus, akan bahaya. Apa yang terjadi kalau tidak memutuskan diri? Di sana ada tegangan tinggi, arus tinggi, ada konsleting, maka akan terjadi kebakaran karena ampernya terlalu tinggi, tidak bisa anjlok, tidak bisa posisi 0. Jadi disarankan ampere MCB digunakan sekecil mungkin atau
sesuai dengan beban yang digunakan. Tetapi bila mana kita gunakan yang terkecil, misalkan 2 ampere, itu kalau digunakan untuk pesawat TV tidak bisa, karena ampere TV angkatan pertama itu angkatannya besar. Jadi angkatan televisi, pesawat televisi itu kalau sudah mana mau menghidupkan, angkatan pertama itu lebih dari 2 ampere. Tetapi kalau angkatan kedua, insya Allah angkatan pertamanya turun dari kurang dari 2 ampere. Jadi untuk pemakaian MCB ini diperlukan sesuai peralatan-peralatan yang digunakan. Suatu misalkan saja menggunakan peralatan banyak, peralatan lampu banyak, misalnya pada gedung-gedung bertingkat atau rumah-rumah yang banyak, misalnya 3 rumah atau 4 rumah, terus stop kontaknya banyak, terus mempunyai alat-alat pertukangan, alat-alat peralatan rumah tangga, AC, pompa air, magicom, setrika, mungkin alat pertukangan, ada gerindra, ada bur dan lain sebagainya. Maka untuk memenuhi kebutuhan itu, kita MCB harus kita bagi beberapa bagian anak. Suatu misal saja, rumah kita itu, rumah saya itu atau rumah pelanggan itu terdiri dari 4 rumah nanti kata. Jadi ini MCB ini bisa dibuat menjadi 4 grup. Jadi MCB-nya jadi 5. Misalkan saja kapasitas di diameter, kapasitas MCB di PLN itu misalkan saja 10 ampere. Jadi kuatannya 2200. Kemudian kita membuat MCB kita sendiri, yang milik kita sendiri, yang MCB instalasi, kita buat MCB-nya 4, yang satu MCB-nya 5, yang satu adalah induk. Misalkan kita buat 16 ampere, berarti kekuatannya 3500 VA. Dan kemudian yang 4 tadi atau 3 macam buat 3 grup. Jadi induknya itu 16 ampere, 3500. Kemudian yang 3 adalah bisa dibuat 4 ampere, 4 ampere, 4 ampere. Misalnya saja rumah depan kita buat 4 ampere, berarti kekuatannya 900. Kemudian rumah yang tengah kita buat 4 ampere pula, kekuatannya 900 pula. Dan kemudian rumah belakang kita buat 2 ampere, karena hanya untuk penerangan lampu saja, tidak perlu besar, 2 ampere cukup. Tetapi kemudian ada yang punyai gudang atau punyai untuk bekerja, misalkan untuk peralatan pertukangan, kita beri 6 ampere, kekuatannya adalah 1300. Jadi MCB di sini jelaslah digunakan sesuai beban yang digunakan, sesuai ukuran yang diperlukan. Nah, jadi kesimpulannya MCB di samping sebagai penghubung atau memutuskan arus, tetapi sekaligus sebagai pengaman arus lebih atau tegangan yang lebih, atau untuk pengaman pada waktu bila mana terjadi konsleting. Dan bila mana ini MCB digunakan terlalu besar, MCB-nya besar, misalnya tidak gunakan yang kecil, suatu misal langsung digunakan 16 ampere. Misalkan di diameter 16 ampere, di sini 16 ampere, mengangkat semua peralatan yang ada, mengangkat semua lampu yang ada, mengangkat peralatan apapun yang ada, sehingga di sini beri ampere 16. Andai kata juga satu grup, hanya satu grup 16 ampere, 16 ampere dan PLN 16 ampere. Nah, jika mana dibuat seperti itu, bila mana terjadi konsleting, ini MCB sulit untuk anjlok atau sulit untuk posisi 0. Jadi akibatnya yang konslet tadi, bila mana ada penghantar yang tidak standar, nanti penghantar tersebut bisa terjadi kebakaran pada penghantar yang tidak standar tersebut. Dan bila mana kebakaran itu mendekat dengan barang yang mudah terbakar,
maka bisa terjadi kebakaran. Maka untuk itu hindari MCB yang ampernya besar. Jadi harus dibagi-bagi, yang induk besar kemudian dibagi kecil-kecil, sehingga apabila mana terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya suatu ada yang konsleting atau harus yang besar, bisa posisi MCB bisa ke posisi 0 ya teman-teman ya. Perlu diingat, jadi kesimpulannya adalah MCB fungsinya sebagai pengaman dan sebagai penghubung dan pemutus arus. Kemudian perbedaannya antara MCB ini dengan box sekring ini, perbedaannya adalah dari bentuk dan nama. Kemudian perbedaan yang lain, bila mana ada kerusakan instalasi, kemudian ada petugas teknik yang mau memperbaiki instalasi tersebut, faktor keamanan sekring ini bagi petugas yang memperbaiki instalasi ini lebih aman. Karena apa? Sekring dilepas, kemudian sekring ini bisa dibawa oleh petugas teknik atau bisa diamankan oleh petugas teknik, sehingga apabila petugas teknik memperbaiki instalasi di atas plafon, itu bila mana pegang arus itu aman, tidak mungkin akan dinyalakan oleh siapapun. Insya Allah tidak akan dinyalakan oleh siapapun. Dari segi faktor petugas teknik, kalau pakai sekring itu lebih aman dibandingkan dengan MCB ini. Karena apa teman-teman? Karena MCB ini tidak mungkin petugas teknik melepas MCB ini. Paling andai kata terjadi membuat 4 grup, andai kata yang mati sebelah mana? Grup 1 mati, gangguan instalasi. Grup 2 dan grup 3 enggak. Paling petugas teknik hanya menurunkan grup 1 yang mati saja. Jadi grup 2 dan 3 masih hidup. Nah, yang ditakutkan jangan maksud keamanannya lebih aman sekring, yang ditakutkan karena nanti bila mana nanti ada anggota rumah yang mempunyai instalasi ini, ada yang baru datang, kemudian kita masuk ke rumah mau menyalakan pesawat TV, kalau tidak bisa, otomatis anggota yang baru datang tadi menengok ke bagian hubung atau ke meter, wah ini MCB-nya kok turun, pantesan mau nyetel TVC tidak bisa. Saya naikkan saja biar Allah tak naikkan supaya saya bisa menggunakan pesawat televisi, dinaikkan dat. Yang maksud kurang aman jika mana petugas teknik di atas plafon baru megang arus, nanti kan bisa kena arus, tersengat arus, akhirnya terjadi setrum. Nah, kalau ada temannya nanti bisa diberitahu kalau sendirian, bahaya, tidak ada yang tahu. Jadi menurut saya alangkah bagusnya bila menggunakan MCB, bila mana petugas teknik memperbaiki instalasi, alangkah bagusnya di sekitar MCB ini ditulisi di atas kertas, MCB jangan dihubungkan karena ada petugas teknik yang memperbaiki instalasi untuk jaga-jaga bila mana ada anggota rumah yang baru datang mau menyalakan atau menghubungkan MCB, ada tulisan tahu, pantesan mati, yang ada petugas teknik yang memperbaiki instalasi. Jadi maksudnya aman, supaya aman, saran saya seperti itu teman-teman ya. Nah, keuntungan dibuat beberapa grup, misalnya dibuat 3 grup, keuntungannya adalah bila kita ada yang bermasalah, contohnya tadi kita sudah terangkan, maksudnya grup 1 mati, tapi kita masih mempunyai grup 2 dan 3 yang masih dapat digunakan, masih terhubung, bisa nyala. Jadi rumah kita tidak gelap semua, jadi bisa dinyalakan.
Jadi keuntungannya kalau dibuat grup lebih dari 3, saat pertama yaitu untuk menghindari arus yang besar atau ukuran MCB ampere yang besar. Yang kedua adalah supaya kalau dipadam itu tidak padam semua. Jadi di sini jelas teman-teman simpulnya yaitu memakai MC antara memakai box spring dan MCB sudah saya jelaskan. Kemudian kalau kita grupnya kita buat lebih dari 1, misalnya kita buat 3, jadi untuk menghindari faktor-faktor besarnya MCB supaya MCB itu bisa gunakan yang ukurannya sesuai ukuran. Jadi kalau padam itu tidak padam semua, padamnya hanya sekian saja. Jadi keuntungannya di situ teman-teman ya. Di sini di pertemuan di sini kita anggap selesai teman-teman ya. Kita anggap sudah cukup karena insya Allah sudah saya jelaskan insya Allah setelah sebulan nanti teman-teman ya. Dan kita pandang pertemuan ini sudah rasa cukup, dan bila mana teman-teman ada keluhan-keluhan yang hubungannya dengan instalasi nanti dapat dikirim di kolom komen Janto Spasi TD. Dan akhirnya pertemuan pada hari ini kita akhiri sekian, dan sebelumnya insya Allah besok pada hari berikutnya teman-teman kita akan tunjukkan contoh bagan hubung atau MCB yang terdiri dari 3 grup, yaitu MCB-nya 4, yang satunya induk, yang 3-nya anak. Tapi yang saya tunjukkan tidak, cara masanya tidak, cara masanya saya tunjukkan contohnya barangnya seperti ini. Grup 1 untuk ini, grup 2 untuk ini, grup 3 untuk ini. Yang saya tunjukkan, insya Allah saya tunjukkan yang jenisnya 3 grup. Jadi MCB-nya 4, yang 1 induk, yang 3 adalah anak-anak. Jadi hubungannya seperti ini teman-teman ya. Jadi ini hubungannya ada 2 ini, yang 1 induk, 1 anak. Ini hubungannya MCB yang 1 sama yang satunya ini hubungannya seri teman-teman ya. Dari yang bersumber dalam PLN dari bawah masuk MCB ke posisi on-nya, masuk ke MCB yang 4 ampere, terus on-nya baru masuk ke instalasi. Dan akhirnya pertemuan pada hari ini kita akhiri sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.